Dewi Sujina. Sunan Muria itu namanya beliau adalah Raden Umar Said Sunan Muria. Ibunya adalah Dewi Sujina. Tatkala kecil, Syekh Janggung itu dititipkan kepada beliau salah seorang ulama yang ada di Tayu, Kiringan, Syekh Abdullah Asyik Kiringan. Setelah besar, karena beliau ditinggal mengembara oleh orang tuanya, beliau dititipkan kepada Syekh Asyik Kiringan. Setelah besar kembali ke Landok, Kayen. Dikatakan umum adalah Kayen Miyono. Setelah dewasa, mempelajari ilmu agama Islam sampai besar. Beliau pun sempat berguru kepada Sunan Kudus. Tidak lama setelah beliau itu mendapatkan sebagian dari ilmu yang dibutuhkan, beliau pun kembali ke Landuk, ke Kayen. Terus beliaunya itu setelah besar mengembara itu cara Jawane lelono. Lelono itu mlaku golek ngelmu karo mlaku golek butuh urip. Terus beliau ketemu dengan beberapa wali, antara lain Sunan Kalijogo, antara lain lagi adalah kepada beliau Sunan Bonang. Setelah beliau pun dewasa, mengalami beberapa percobaan, beberapa cobaan dari Allah, beliau tetap tegar, waspada, sabar. Bahkan beliau sempat mengembara, ditugaskan guru beliau antaranya Sunan Kalijogo untuk ngerombang. Ngerombang itu berada di tengah laut dengan diberi kelapa muda, cikal loro untuk ngerombang. Ngerombang itu urip nang tengah segara nek wayah bengi, nek wayah rino, nek bengi minggir. Minggirnya beliau di tengah-tengah laut. Waktu itu ada di pinggiran kota Cirebon. Sampai di kota Cirebon itu beberapa bulan itu di daerah Cirebon itu mengalami pegebluk. Pegebluk itu salah satu dari beberapa penyakit dari Allah yang diberikan, dicobakan kepada rakyat warga Cirebon. Oke. Nah, tekan sampunipun ngoten ada seorang yang tahu kalau Saridin itu berada tiap pagi siang itu ada di tengah laut. Pada malam hari beliaunya itu minggir di daratan. Daratan itu tadi ya dikatakan tadi di daratan Cirebon. Di situ daerah Cirebon banyak sekali, yaitu waktu itu ada penyakit yang menimpa warga Cirebon. Diusadani, digolekna tombo, neko untuk rajanya, Raja Cirebon, Ratu Cirebon itu tindak kunjung hasil. Jadi pegebluk penyakit itu terus merajalela terus. Di suatu saat setelah ada orang yang tahu kalau Saridin itu ada di pesisir Cirebon, itu dilaporkan kepada raja. Kalau di pinggiran kota, di pinggir laut itu ada sosok yang
tiap siang hari berada di tengah laut memakai cikal kelapa dua kelapa untuk merangi, untuk menggombang. Kalau malam beliaunya minggir. Setelah itu, setelah laporan kepada Raja di Cirebon, Syekh Jangkung ditimbali untuk menghadap raja. Raja itu sempat wawancara dan sekaligus minta tolong. Seandainya Anda saudara itu bisa untuk menghilangkan, menolong warga saya yang begitu ada penyakit, itu tolong. Setelah itu Syekh Jangkung dengan izin Allah mengatakan insya Allah. Nanging ono carane, ono penjalukan ke aku sing kanggo sarana. Aku cawisi ambengan saka pinggir laut kene tekan nggone kerajaan. Ambengan itu segono wadah tampah napa kering, isine ingkung iwak pitik, Mbak. Iwak pitik mateng sing utuhan iku jenenge ingkung, tahu jenengan? Ngertos? Nah, itu dari pesisir sampai ke lokasi kerajaan, keraton. Sampai di sana Ratu Raja tadi menyediakan itu, menyanggupi, sanggup. Itu entah apa kaitannya. Beliau berdoa, orang yang ada di ataupun warga Keraton Cirebon itu, masyarakat rakyat Cirebon itu, alhamdulillah setelah ada beberapa ritual dan doa, antara lain juga itu tadi ambengan ingkung dijejer mulai saka pinggir segoro nganti tekan keraton niku, alhamdulillah berkat doa yang dikabulkan Allah, itu rakyat umat warga Cirebon sembuh dari segala yang diderita. Lantas itu Syekh Jangkung setelah itu tadi sukses, Syekh Jangkung pamit berjalan lelono niku wong mlaku sing ijih disetir karo guru lewat gaib, dan niku wau terus sampai ke Mataram. Pada waktu itu Mataram dipimpin Kanjeng Panembahan Sultan Agung. Sampai Mataram juga ada hal yang seperti itu tadi. Seperti tadi, banyak sekali pegebluk, banyak sekali penyakit yang menimpa di daerah Mataram. Setelah itu bahkan Mbak Iyunya Sultan Agung yang namanya Retno Jinoli. Itu kakak perempuan Sultan Agung. Itu setelah Syekh Jangkung itu menangani keberhasilan yang menimpa di daerah dan pada waktu di Mataram itu, Syekh Jangkung di sana juga sukses. Alhamdulillah Syekh Jangkung itu diberi hadiah. Hadiahnya juga Nyai Retno Jinoli, kakaknya Sultan Agung. Terus dihadiahkan itu, terus sekaligus mengatakan monggo, mengatakan terima kasih. Nah, niku terus dinikahke. Syekh Jangkung dinikahke kalian Nyai Retno Jinoli, kakak perempuan Sultan Agung. Beberapa kali setelah beliau itu kenal dengan Sultan Agung, di suatu saat kok ada namanya itu pengacung ataupun apa yang mau memerangi Mataram, itu selalu berdekatan, selalu minta petunjuk
kepada Syekh Jangkung itu Kanjeng Sultan Agung. Lantas beliaunya Syekh Jangkung itu diangkat, ditawari pangkat, ditawari, ditawoni sakniki ngeten mawon sampeyan tak jumenengno raja nenggone Mataram. Syekh Jangkung ditarik kaya ngoten, nanging gandeng Syekh Jangkung niku tidak sekonyong-konyong, tidak suka dengan pangkat. Sebetulnya, nah itu Syekh Jangkung mengatakan tidak, sampun boten sisah Adimas sampeyan pun dadi raja, lajeng kula melu dadi raja lah apa. Kula tak wangsul mawon saking Mataram niku wau terus bali kula tak urip teng desa teng ngene padepokan kula mriko dukuhe landuk. Kan jadi rampung bar nulungi tenggene kerajaan Mataram terus dikawinke angsal putra angsal Mbak Yune Sultan Agung niku wau merupakan satu di antara beberapa hadiah. Jadi hadiah yang pertama adalah beliaunya Syekh Jangkung mau diangkat menjadi raja, tapi Syekh Jangkung tidak mau. Lah isane ora putus persaudaraan utawa kok ya ibu namanya apa imbalan jasa. Lah niku Mbak Yune niku ya tahu lara, tahu sakit, ya ditulungi Syekh Jangkung niku mau. Terus selangkung prayogi nek menjenengan menika kula PIP lah ngono Mbak. Terus kaya ngoten. Terus perjalanan dari Mataram setelah minta izin untuk pulang ke Pedukuhan Landoh, nah itu diberi hadiah lagi. Sakniki ngeten mawon Kang Mas Jangkung, sampeyan tak bagi bumi kemerdekaan nong sak lore Kalilusi. Kalilusi niku yo apa dadi melintas ke sana. Niku ora ana Kalilusi ya, tahu Kalilusi? Kalilusi, sak lore Kalilusi iku selawe desa, Mbeketel, Kayen, Sumbersari, Ngadu, Sukolilo. Lah Ngosean niku peranganing bumi kamardikan sing diparingna Sultan Agung nanggone Syekh Jangkung. Nah niku lara-lare terus wau kaya ngoten. Lah niku sampai sekarang beliau berkedudukan sampai wafatnya ada di Landoh Kayen. Yang sampai sekarang sekitar tahun 1995 diajukan untuk menjadi yayasan. Sampai sekarang itu cerita tidak lengkap. Seandainya itu untuk skripsi upamane itu sekaligus insya Allah mudah dicerna nanggone dosen. Ya wis ngono Mbak. 25 resmi sampai tahun 2022 ya, itu masih berjalan sampai sekarang kukuh mempunyai kegiatan yang tetap tidak bisa berubah. Seperti halnya kegiatan tahunan, selain kegiatan harian, mingguan, bulanan, kegiatan yang merupakan kegiatan tahunan yang kondang sampai sekarang adalah hal Syekh Jangkung Landoh, bertepatan dengan tanggal 15 bulan Rajab. Jadi tiap-tiap tanggal 15 bulan Rajab itu di Kholi yang dikunjungi bukan dari Kabupaten Pati, bahkan sampai Jawa Tengah, Jawa Timur, juga ada dari Sumatera itu juga berkunjung ke kemari ke makam Syekh Jangkung untuk menyaksikan hal Syekh Jangkung.
dilaksanakan tiap-tiap tanggal 15 Rojab bulan Jawa. Tiap itu diadakan sampai sekarang masih berjalan. Yang ada di kepengurusan Yayasan Syekh Jangkung itu adalah satu, kegiatan untuk pengurus itu ada dua kelompok yang begitu menangani atau ikut dalam melaksanakan tugas yang ada di yayasan. Satu, kerabat kerja, itu banyak orang yang ikut menjadi pengurus, tapi yang penuh beliaunya itu bekerja mingguan, harian. Pengurus pleno adalah pengurus yang siap menangani segala sesuatu kegiatan yang ada. Adapun kerabat kerja, sampai sekarang beliau itu ada kegiatan satu, menjaga sebagai penerima tamu adalah memberikan mencurahkan jasa sepatu sandal. Itu kerabat kerja, sepatu sandal, MCK dan lain-lain. Itu kegiatan yang ada di situ. Untuk kegiatan ada Mbah Juru Kunci, Mbah Juru Kunci itu khusus menangani tamu yang datang ke situ untuk tawasul atau mempunyai kebutuhan pribadi yang disungkemkan, nyekar, itu lewat Mbah Juru Kunci. Untuk selanjutnya, kegiatan pengurus harian. Pengurus harian itu bekerja pesat melaksanakan tugasnya. Adapun kegiatan mingguan yang merupakan ibadah itu, mingguan itu tiap-tiap jam, tiap-tiap hari Jumat dan jam. Rene sakit itu seminggu sekali, tiap-tiap habis sholat Jumat. Jadi berjumatan diadakan kegiatan. Setelah itu kumpul, bertemu lagi dengan tadi yang dikatakan kerabat kerja. Itu tiap-tiap malam Jumat pun malam setuwage itu pertemuan disertai istighosah. Setelah malam Sabtu wage, Sabtu malam Ahad Pahing itu pertemuan pengurus pleno disertai juga doa, juga lagi sholawatan. Pertemuan itu diawali dari itu, entah nanti seterusnya ada petua apa dari ketua pengurus yayasan, bahkan dari pembina majelis taklim. Itu kegiatan yang merupakan kegiatan mingguan dan bulanan. Ada satu lagi, tiap-tiap Kamis malam Jumat Pahing rutin diadakan pengajian lapangan malam Jumat Pahing. Pengajian di lokasi makam Syekh Jangkung. Kegiatan merupakan kegiatan tahunan, adalah peringatan haul Waliullah Syekh Jangkung yang diadakan tiap-tiap tanggal 15 malam 16 bulan Rojab. Adapun kegiatan haul banyak sekali, tahlil masal sedesa Kayen
sedesa Kayen selama 1 minggu. Setelah itu H-1 dari hari yang ditentukan untuk haul itu tabur bunga kerawan Gusti Ratu dari Solo. Lantas hari hanya pagi-pagi buka luhur, buka selambu, dilanjutkan lelang. Istirahat dan malamnya hari puncaknya peringatan haul adalah pengajian umum. Itu yang merupakan kegiatan tahunan, nggih. Makanya kalau ada iki waktu semono menggune buku cerita yang saya terima. Iku waktu semono wis dadi padepokan. Jadi kok Mataram tekan plek kene ku terus sekali nggawe masjid. Ana langgar cilik, aduse sejang nang jero kali, nganggo sumur sing diduduk tok ora nganggo ngene kuwi. Apa iku? Jubin apa banon iku? Nah, itu mandinya sejangkung itu di dalam sungai nganggo sumur guwak, nek ketiga dicedhuk nganggo timbo resula kuwi. Nah, itu terus ning kono ana jenenge nang kono ku dianut santri wong wedhus semono ku ya wis beras santrine. Lah santri ku mau wis ana musala cilik terus digawe masjid cilik. Jadi masjid cilik sing ngundang nganti saiki ku jenenge Sigit. Musala gedhe ning masjid kok cilik. Lah iku wektu semono wong kuno ngarani Sigit. Lah iku ku lokasine wektu iki nang momok ning tinggal ceritanya. Lah sing ijeh ku antarane boto kuwi dawane sakmene. Ngono. Lah iku parane mbok ngendi kabeh wis ora ana. Tinggal banjir sing digo wudu iku jeh museum. Cara beliau tuh sudah ada waktu itu Syekh Jangkung mendirikan langgar kaum mushola. Bahkan untuk daerah Kayen dikatakan Sigit yang namanya sampai sekarang Makom Sigit. Makom Sigit, Makom Momo itu ndek mono iku tipak masjid. Lah waktu semono kuwi masjidnya ya ceritane wong sing sepuh-sepuh ijeh kapijeh ning waktu semono ora ana gangguan. Gangguane ku oyo-oyokan lulang landok, kebu landok, dungkul. Iku wong wis terus kepercayaannya meleset. Melesetnya ku meleset perkara ora ngurusi masjid. Sepeninggalan beliaunya itu. Terus kanuragan jaduk-jadukan kuwi. Untuk semono ku nek nang nggone cerita babat landok mah ketoke bayang iku. Cara beliau menyiarkan agama itu dulu itu ya mau sudah ada padepokan landuk. Sepengetahuan cerita yang diterima saya itu sudah ada masjid yang semenjak dulu bukannya dinamakan mushola atau masjid, tapi untuk orang kuno belah dulu beliau mengatakan Sigit. Kalau itu bentuk mushola kok ya besar, kalau dinamakan masjid kok ya bangunannya kecil. Itu saja dari bambu, dari kayu, kurang semen kayak saiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu
Perkenalkan, nama saya Sudarman Saitan. Tugas saya sebagai penjaga Panti Pamuto Kagungan Dalem Syekh Jangkung Panulatan. Waktu kami kembalikan kepada masyarakat kepada pertanyaan kami bisa diceritakan secara singkat mengenai kisah hidup Syekh Jangkung. Ya, pertama ya pertanyaan itu diambil dari asal usul Syekh Jangkung ya. Syekh Jangkung nama kecil artinya adalah Sahrido atau Saifuddin dengan karena bahasa Jawa dipanggil Sahriddin. Beliau adalah putra dari Sayyid Abdul Aziz atau Sadat yang sebenarnya Mbah Sahriddin atau Syekh Jangkung adalah putra dari Raden Umar Said Sunan Muria. Jadi waktu dia lahir, karena Sayyid Abdul Aziz adalah murid dari Sunan Muria dan beliau bertapa di bawah Gunung Muria, mohon karena putranya hanya satu perempuan, beliau kepingin punya anak laki-laki. Makanya akhirnya beliau Sunan Muria menyerahkan Sahriddin atau Sayyid Sahriddin kepada Sayyid Abdul Aziz tadi. Jadi Mbah Sahriddin adalah putra Sunan Muria yang diambil anak oleh Sayyid Abdul Aziz, ibunya bernama Sahriddin. Dari kecil beliau sudah dididik dengan ilmu agama, ilmu falsafat dan ilmu perbintangan. Semua ilmu-ilmunya dari Sunan Muria atau Sayyid Abdul Aziz diberikan kepada Mbah Sahriddin atau Syekh Jangkung. Jadi beliau itu adalah salah satu penerus dari generasi muda Wali Sembilan yang meneruskan perjuangannya mulai dari kakeknya, jadi Raden Syahid Sunan Kalijaga sebagai kakeknya dan Raden Umar Said sebagai orang tuanya. Sayyid Abdul Aziz adalah yang merawat mulai kecil sampai dewasa dan akhirnya bisa menjadi Syekh Jangkung adalah dari pendidikan yang diberikan oleh Sunan Muria dan Sayyid Abdul Aziz. Jora ya takonnya. Saya pernah mendengar tentang tradisi tahunan yang dilaksanakan oleh masyarakat desa lain. Apakah bisa dijelaskan? Ya. Jadi Mbah Sahriddin itu lahirnya di Pupuk Landoh, makanya beliau itu punya sifat agak aksor dan Mbah Mana. Jadi dari kata-kata Landoh itu diambil dari rendah, bahasa Jawa rendah. Dan waktu beliau itu dididik oleh Sunan Kalijaga itu sudah diberikan ilmu-ilmu yang akhirnya beliau itu mengorbankan jiwa raganya, mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Makanya sampai sekarang pun makom Mbah Sahriddin selalu ditingkat banyak. Karena apa? Orang-orang tersebut sudah merasakan apa yang menjadi karomahnya keramat Jangkung, karena beliau adalah penerus dari generasi Wali Sembilan tadi yang merupakan adalah Mbah Jangkung atau Sahriddin. Jadi mulai bergerak itu dari Pati sebelah utara, yaitu di daerah Keringan Talipati itu bergerak ke selatan sampai ke Kalijaga. Makanya di mana beliau itu memperjuangkan ilmunya, tidak hanya agama tapi ilmu yang diberikan oleh Mbah Sahriddin adalah menolong supaya menjadi manusia yang seutuhnya. Yang dimaksud manusia yang seutuhnya itu ya bisa berdoa, ya bisa bekerja. Jadi tidak ada diajarkan ilmu agama, tapi diajarkan juga cara-cara bekerja untuk bercocok tanam, untuk berjalan dan lain sebagainya. Itulah kehidupan Mbah Sahriddin. Apakah dalam menyebarkan ajaran agama Islam, Jangkung melakukan sendiri atau dibantu oleh orang lain? Mbah Sahriddin itu
waktu menyerahkan agama Islam pasti insya Allah ada pembantunya. Ya pasti ada pembantu namanya kiai, pasti ada yang mengikuti, tapi yang mengikuti ya orang di daerah tempat itu yang tidak lama mungkin jadi muridnya, itulah yang dan cara menyiarkan agama Islam sudah saya ceritakan, bahkan itu tidak memaksakan. Jadi lain dengan wali yang lain, karena bahkan itu kebanyakan apa ya, ilmunya ilmu Jawa. Jadi Arabnya ada, Jawa jadi lengkap. Ya ilmu Jawa, ya ilmu Arab itu ada ya tauhid, ya kepercayaan dan lain-lainnya. Makanya sampai sekarang pun makom Sejam itu yang datang ke biara itu tidak hanya dari suku apa, bangsa apa, semua datang dari agama apapun ada yang datang ke sini untuk berdoa. Jadi semua didoakan. Dan profesinya apa, apakah itu orang itu profesinya berdagang atau bagaimana, semua datang ke sini. Dan banyak yang sudah merasakan. Saya bilang karomahnya Mbah Jarwo itu sudah dirasakan orang banyak ya, dengan datangnya orang berbondong-bondong, banyak yang syukuran di sini dengan cara yang apa ya, yang kepentingannya itu tinggi atau besar, itu biasanya motor tebu, yang sedang itu kambing, yang sederhana adalah banyak yang memotong ayam, karena di sini sudah ditentukan, karena Mbah Sarjin dulu itu sukanya adalah sayur asem, pecel lele, makanya orang-orang yang apa ya, yang sudah berhasil cita-citanya kalau syukuran di sini itu pasti bawa nasi, ikan ayam, pecel lele, sayur kuning atau ada namanya Polsek Jabung. Bisa dijelaskan mengenai tradisi? ya, karena Mbah Jarwo dulu itu juga pesan kepada anak cucunya, apabila besok saya tidak dipanggil Allah Ta'ala, kalau saya mau disukai atau ditarapol, pasti memotong kerbu. Nah, kerbu itu dulu adalah hewan yang paling disukai Sejako, yang membantu cara membajak sawah dan pertanian. Jadi kelihatan namanya kerbu itu tidak memperlihatkan kepandaiannya, kecerdasannya, tapi sebenarnya hewan kerbu itu cerdas, tapi yang menutupi lah. Begitu yang menjadi kesukaan Sejako. Mbah Jarwo sendiri juga itu tidak memperlihatkan bahwa saya seorang wali, saya adalah tokoh masyarakat dan lain-lain. Jadi mengajarkan dengan para santrinya pengikutnya itu dengan cara hidup yang sederhana, cukup, jadi cukup merasa itu sudah cukup. Jadi ilmunya ya sedang-sedang, cara mengumpulkan harta ya sedang-sedang, tidak terlalu kaya, tidak terlalu pandai dan sebagainya, tidak terlalu. Sedangkan tradisi memang acara tahunan tiap tanggal 15 bulan Rajab, kalau harinya dijadikan, memang makam Sejako itu selalu diadakan acara pon. Hanya saja kemarin selama 3 tahun karena pandemi ada corona, covid, maka itu begini, tapi tetap pon ada, tapi juga cara dengan kalau ini insya Allah tahun 2002 akan kembali normal dengan cara pertama ada acara tahlilan masyarakat, ada puncak acara yaitu dari umur, memotong kambing, pengajian dan sebagainya, dan budaya-budaya Jawa seperti ketoprak, wayang dan insya Allah ada. Yang pertama yang paling disukai dengan cara ya, berkeliling, jadi mori yang akan keluar, yang akan menjadi makam Sejako itu dimintakan hari itu masyarakat yang dari sekitarnya dengan cara karnaval keliling desa kali.
Mbah Jangkung meninggalkan beberapa tempat-tempat yang aroma. Jadi semua barang yang peninggalan Syekh Jarot itu menurut masyarakat kayu dan sebagainya itu ada aromanya seperti yang disimpan di dalam panti Pamoso Gunung Kunti. Semua ada peninggalan Syekh Jarot. Sedangkan itu duplikat, replika dan lain-lain itu apakah itu replika atau duplikat saya nggak tahu, hanya saja barang yang disimpan itu pasti peninggalan.